Shalom semuanya. Senang kembali dalam online sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, nama saya Kak Sani dan saya Kak Oman. Nah, kami senang bisa bersama dengan adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu dan orang tua kebaktian bersama dari rumah masing-masing. Adik-adik, kita mau memulai kebaktian online. Apakah kamu sudah siap? Keren. Mari sambil sikap doa, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, bulan Oktober dalam kalender gereja adalah bulan puji-pujian. Dan sekolah minggu mengambil tema setiap profesi memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, coba tebak profesi kakak apa nih? Ayo. Benar, saya adalah programmer. Dan Kak Oman adalah arsitek. Mantap, mantap. Kak Oman ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan lagi kami waktu untuk beribadah walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu dan penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Bapa, berkatilah kami setiap anak-anak Tuhan yang ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar biarlah bertumbuh dan berakar di dalam hati kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita hari ini, lakukan tugasmu sekarang. Ayo. Siapa di sini yang suka menunda-nunda kerjaan? Kalau Kak Sani, bagaimana? Iya, saya pernah nunda-nunda kerjaan, Kak. Tapi sekarang berusaha untuk langsung mengerjakannya, Kak. Mantap. Iya, anak-anak yang hebat adalah anak yang melakukan tugasnya dengan baik dan tidak menunda-nunda. Itu juga yang Tuhan Yesus mau, biar kita bangkit segera kasih tahu orang lain. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Mari berdiri, kita nyanyikan pujian Get Up, Get Up.
could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Adik-adik, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dituliskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Kak Oman, semua yang kita kerjakan itu juga buat Tuhan ya? Benar banget Kak Sani. Karena itu tanda kita berterima kasih dan menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Kita bisa tetap sekolah walaupun online. Kita juga bisa bantu-bantu di rumah dan juga bisa melayani Tuhan. Papa dan Mama tentu senang sekali. Wah, jadi ingat lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ayo teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita bernyanyi sambil gerak ya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman. Lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, "Ku mau mendengar firman Tuhan." Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi, ku mau mendengar. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Kak Santi percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita bersukacita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Santi dari Pos Kelapa Gading akan menceritakan firman Tuhan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tema kita hari ini, ayo lakukan tugas kita sekarang. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mohon supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau menerangi hati kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik Kak Santi maupun juga anak-anak sekolah minggu yang ada dimanapun mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Santi mau bercerita. Ada 2 anak laki-laki ya. Mereka bernama Andi dan Anto. Andi dan Anto ini saudara ya anak-anak. Mereka sama-sama hari Minggu sedang duduk-duduk di depan TV nonton TV. Nah, waktu mereka lagi nonton TV anak-anak, mamanya datang. Lalu mamanya bilang, Andi dan Anto, nanti sore mama mau ajak kalian makan di mall. Anak-anak, Andi dan Anto senang sekali ya. Nah, tapi kalian harus menyelesaikan tugas kalian. PR harus dikerjakan dan kalau ada ulangan kalian harus belajar. Oke? Nah anak-anak, Andi cepat-cepat ambil tas sekolahnya ya. Lalu dia kerjakan semua PR yang diberikan oleh guru. Dan dia ingat besok ada ulangan matematika. Jadi dia belajar untuk ulangan matematika besok ya. Setelah itu dia selesai semuanya, lalu dia tidur siang. Nah, apa yang terjadi dengan si Anto anak-anak? Anto pikir, masih lama sorenya. Jadi nanti dulu deh, saya masih ada waktu. Saya mau main game dulu katanya. Lalu dia main game terus, seru main game. Akhirnya dia kelelahan anak-anak dan dia tertidur. Nah waktu jam 4 sore mamanya bangunin. Andi, Anto, ayo bangun katanya gitu.
sebentar lagi kita mau berangkat ke mall. Mereka cepat-cepat bangun, ya. Dan mereka senang sekali karena mereka sudah lama tidak pergi ke mall nih, jalan-jalan. Nah, tetapi kata mamanya bilang gini, Andi, kamu sudah selesai tugasnya? Sip, Ma. Sudah, PR sudah aku selesaikan. Ulangan matematika besok juga aku sudah belajar. Nah, Anto, kamu sudah selesaikan PR? Belum, Ma. Loh, besok ada ulangan apa? Ada ulangan bahasa. Lah, kamu udah belajar belum? Belum. Lah, gimana? Nah, kalau begitu kamu harus selesaikan dulu PR dan belajar untuk ulangan bahasa besok, ya. Nah, kalau begitu Andi kamu boleh ikut Mama. Anto kamu di rumah. Anto jadi manyun anak-anak karena Anto tidak diajak pergi ke mall, ya. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 1-13 menceritakan ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Apa yang terjadi anak-anak dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Satu hari firman Tuhan berkata bahwa 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini ditugaskan untuk menyambut pengantin pria. Anak-anak pernah pergi kondangan bersama-sama dengan papa dan mama? Nah, kalau anak-anak pernah pergi ke kondangan, anak-anak pasti akan melihat bahwa ada pengantin pria dan ada pengantin wanita. Dua-duanya, satu ganteng dan satunya cantik ya anak-anak ya. Nah, gadis-gadis ini ditugaskan untuk menyambut pengantin pria. Masalahnya anak-anak, pengantin pria ini datangnya nggak ketahuan kapan. Tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa. Jadi nggak tahu kapan datangnya. Hanya disuruh mereka menyambut. Jadi anak-anak nggak tahu apakah pengantin ini akan datangnya pagi atau siang atau ntar malam datangnya atau malah ntar tengah malam. Nggak tahu kapan datangnya, ya. Nah, gadis yang bijaksana, waktu mereka menantikan pengantin pria, mereka membawa lampu anak-anak. Mereka membawa pelita, kata firman Tuhan. Pelita itu lampu anak-anak ya. Nah, pelita ini bisa nyala kalau ada minyaknya, ya. Biasanya di dalamnya ada minyaknya. Nah, gadis yang bijaksana ini selain membawa pelita, mereka juga pikir, wah, karena pengantinnya nggak tahu kapan datangnya, mereka juga membawa minyak yang ekstra di dalam buli-buli, di dalam botol anak-anak, ya. Jadi mereka berpikir, kalau nanti pelita mereka minyaknya habis, mereka bisa isi lagi. Nah, sementara 5 gadis bodoh ini, mereka hanya bawa pelita anak-anak. Mereka tidak bawa minyak ekstra. Nah, waktu mereka bersama-sama menantikan pengantin pria, ya, mereka akhirnya kelelahan dan mereka tertidur. Firman Tuhan berkata semuanya tertidur. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara orang berkata, "Mempelai pria datang, mempelai pria datang, song-songlah." Wah, mereka cepat-cepat bangun, anak-anak ya. Lalu mereka melihat, wah, di sana ternyata ada suara yang berteriak, "Mempelai pria datang, song-songlah, song-songlah." Mereka cepat-cepat bangun dan mereka mengambil lampu mereka, ya, anak-anak. Ternyata lampu mereka semuanya sudah padam, anak-anak. Dan untungnya 5 gadis yang bijaksana ini mereka punya cadangan minyak. Lalu mereka cepat-cepat nyalakan lampu mereka. Nah, sementara itu yang 5 gadis bodoh, lampunya sudah padam anak-anak. Dan mereka udah gak punya minyak lagi. Lah gimana ini? Lampu kita padam. Mereka panik ya anak-anak. Lalu mereka bilang kepada 5 gadis yang bijaksana, "Bagi dong minyaknya. Boleh dong kalian bagi minyaknya kepada kami." Tetapi anak-anak, 5 gadis yang bijaksana ini berkata, "Wah, kalau kami bagi minyak kami,
itu tidak cukup bagi kami maupun juga bagi kamu. Karena kita tidak tahu sampai jam berapa ini mempelai pria sampai di tempat ini. Lebih baik kalian pergi ke tukang minyak, beli di sana. Lalu mereka cepat-cepat, gadis bodoh ini lari-lari mau cari tukang minyak yang jual minyak untuk membeli minyak agar pelita mereka bisa nyala lagi. Waktu mereka pergi anak-anak membeli minyak, mempelai pria datang. Nah, yang ada adalah 5 gadis bijaksana yang pelitanya masih nyala. Ya anak-anak, lalu pengantin pria ini mengajak gadis yang bijaksana untuk masuk ke dalam rumah dan ikut di dalam perjamuan pesta mempelai pria. Waktu mereka masuk ke dalam, pintu rumah itu ditutup anak-anak. Nah, waktu 5 gadis bodoh ini datang dengan minyak mereka, mereka melihat bahwa pintu rumah sudah tertutup. Mereka ketuk-ketuk-ketuk mau masuk, tetapi pintu rumah itu tidak dibukakan bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa ikut di dalam perjamuan yang diadakan oleh mempelai pria. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? 1, bahwa firman Tuhan berkata kita semua harus siap sedia. Tidak boleh tunda-tunda pekerjaan kita. Tidak boleh tunggu-tunggu seperti si Anto nanti aja menyelesaikan tugas yang diberikan. Kita harus seperti Andi, cepat-cepat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Apapun tugas itu anak-anak, kita harus selesaikan dan kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita. Ya. Yang kedua adik-adik, apalagi yang kita pelajari hari ini? Bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang lagi menjemput kita orang-orang yang percaya. Waktunya kapan ya? Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Bisa pagi, bisa siang, atau bisa malam. Bisa hari ini, atau bisa besok, atau bisa lusa. Kita tidak tahu adik-adik. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus siap sedia. Seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Mereka siap sedia. Mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi mereka juga membawa minyak di dalam buli-buli. Agar kapanpun pengantin pria datang, pelita mereka tetap menyala. Nah adik-adik, kita pun juga begitu. Kita harus siap sedia. Siap sedia kapanpun Tuhan datang. Siap sedia kata Tuhan. Tetaplah berdoa dan bertekun. Nah adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, selalu bertekun di dalam doa. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita selalu siap sedia sebagai anak-anak Tuhan. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan kita. Ya. Nah, hari ini ayat hafal yang kita terambil dari Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Ibu Santi bacakan ya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ibu Santi baca sekali lagi ya sama-sama. Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ingat adik-adik, kita harus segera menyelesaikan tugas kita. Tidak boleh tunggu-tunggu, tetapi kita harus menyelesaikannya sekarang ya. Jangan tunda-tunda. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk terus tekun di dalam menantikan kedatangan Tuhan.
bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang tidak menunda-nunda pekerjaan kami. Dan kami juga mau ya Tuhan menjadi anak-anak yang tekun menanti-nantikan Tuhan, tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus agar kami menjadi anak yang rajin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, atau minta tolong papa mama ya. Atau bisa dikumpulkan di amplop minggu lalu, setelah kita bisa ke gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari melakukan tugas dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda, oke? Yuk, kita menyanyikan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Katakan manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Katakan manis, manis, manis.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong memberkati kami di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Saat ini kami berdoa buat semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati dan menolong kami semua dimanapun kami berada. Kami juga rindu Tuhan memberkati orang tua kami, papa mama kami, opa oma kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, semua keluarga kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan juga terus menolong kami supaya kami tetap setia ikut sekolah minggu walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan untuk semua guru-guru sekolah minggu yang terus setia melayani. Kiranya Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami agar bangsa kami terus aman, dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Untuk presiden kami juga Tuhan memberkati supaya dalam tugas tanggung jawab yang banyak ia juga dimampukan oleh Tuhan. Makasih Bapa yang baik, inilah doa kami, syafaat kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia kebaktian online sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.